Udah hampir 5 tahun semenjak kejadian kebakaran di Kyoto Animation. Jelas di tahun 2019 kejadian ini benar-benar bikin geger dunia perwibuan. Bahkan ada yang bilang kalau kasus ini menjadi kasus pembantaian paling kejam semenjak akhir Perang Dunia Kedua. Kok bisa ya pelaku melakukan hal sekeji ini? Kira-kira apa ya motifnya? KyoAni adalah studio anime sekaligus penerbit light novel yang didirikan pada tahun 1981 oleh pasangan Yoko dan Hideaki Ihata. Studio ini sudah banyak memproduksi banyak sekali anime-anime yang pastinya udah ditonton oleh para wibu Indonesia, termasuk kalian. Contohnya ada Clannad, K-On!, Koe no Katachi, Violet Evergarden, dan anime terbaik sepanjang masa, Hyoka! Semua berjalan lancar sampai kejadian kebakaran yang dialami 38 tahun setelahnya. Sebenarnya pihak KyoAni sendiri tuh udah nerima 200 surat ancaman sebelum kejadian kebakaran. Pada saat itu Pak Hideaki ini nggak tahu kalau ternyata surat-surat yang dia terima itu ada hubungannya sama kejadian pembakaran yang bakal kejadian di tempat usahanya. Tapi Pak Hideaki ini udah lapor ke polisi kalau misalkan dia itu diancam. Nah, polisi ini melakukan patroli sementara pada Oktober 2018. 9 bulan setelahnya, kebakaran di KyoAni terjadi, dan itu terjadi pada pukul 10:30 waktu setempat. Nah, pelakunya nih namanya Aoba Shinji. Jadi dia bawa tuh 40 liter bensin tapi pakai troli. Kalau pakai tangan kayaknya dia nggak kuat. Nah, terus abis itu dia siramlah ke pintu masuk gedung utama Studio 1. Nah, si Studio 1 ini ternyata adalah tempat produksi utama. Terus dia bakar deh. Beberapa saksi bilang kalau si pelaku sambil ngebakar dia teriak tuh, "Shine!" Kayak di anime. Gak cuma gedung, ternyata si pelaku ini juga nyiramin bensin ke karyawan KyoAni yang lewat. Dan sialnya, dia juga kena, terus dia juga ikutan kebakar. Api yang udah kebakar dari pintu masuk, sayangnya ngeblokir para karyawan KyoAni yang pengen melarikan diri. Sekitar 12 korban ditemukan meninggal di tangga saat mereka mau melarikan diri ke lantai 3 ataupun ke atap. Sedangkan di antara lantai 2 dan lantai 3 udah penuh dengan asap, pas banget 30 detik pasca ledakan. Sekitar 30 truk pemadam kebakaran dikerahkan. Tapi sayangnya, api baru bisa dikendalikan sekitar pukul 3:30 sore, dan api itu baru padam jam 6 keesokan harinya. Sekitar 36 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 32 orang dinyatakan mengalami luka serius. Di antara para korban ditemukan nama sutradara animasi, Yoshiji Kigami dan Futoshi Nishiya. Terus kalian tahu nggak? Ternyata pas dicek, gedung ini tuh nggak punya hidran kebakaran. Soalnya, Studio 1 yang kebakaran itu masuknya gedung perkantoran kecil. Jadi mungkin nggak kepikiran kali ya buat naruh hidran kebakaran di situ. Pada Oktober 2018 kemarin, kan polisi melakukan pemeriksaan kepatuhan keselamatan kebakaran di studio itu. Tapi ternyata gak ditemukan kekurangan. Jadi polisi kayak oke-oke aja nih, aman di kantor gitu. Aoba sendiri ditangkap di stasiun yang letaknya gak jauh dari tempat kejadian. Dan dia juga dibawa ke rumah sakit karena dia mengalami luka bakar yang cukup serius. Ya karena ulahnya dia sendiri. Pas perjalanan, Aoba ini bilang, kenapa sih dia ngebakar studio KyoAni? Dia tuh dendam karena dia menganggap kalau KyoAni itu memplagiat karyanya dia. Karya yang dianggap ngejiplak itu ada Free, Surune, sama K-On! Awalnya Pak Hideaki ini nggak ngeh kalau ada nama Aoba yang ngirimin karyanya di perlombaan tahunan yang diselenggarakan oleh KyoAni. Pihak KyoAni juga udah ngaku kok kalau mereka nerima draft yang dikirim oleh Aoba yang diduga dijiplak. Dan setelah dicek, pihak KyoAni ini bilang kalau ternyata draftnya si Aoba ini nggak lolos dan ya udah dilupain gitu aja. Bahkan mereka nggak nemuin kemiripan yang signifikan antara draft yang dikirim sama karya yang diterbitkan. Akhirnya pada bulan September 2023 kemarin, Aoba mengaku kalau dia salah. Dan pada Januari 2024 tahun ini, dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Dari pihak Aoba ya dia mau nggak mau nerima keputusan pengadilan, walaupun ya tetaplah ngajuin uji banding buat memperingan sedikit hukumannya. Soalnya dampak dari perbuatan dia itu nggak main-main loh bro. Nih yang pasti ya, kerugian material karena 70% dari gedung itu dilahap api. Terus belum lagi komputer, berkas, file, terus calon waifu yang bakal kalian tonton kebakar anjir. Nah terus para pegawai ini pada trauma. Ya jelas dampaknya produksi anime dan juga light novelnya terhambat. Selain itu banyak acara anime yang akhirnya gagal dan juga ditunda. Sebuah video untuk promosi Paralimpik juga akhirnya ketunda tuh karena nggak bisa diselesaikan tepat waktu. Untuk mengenang para korban, film Violet Evergarden, Eternity, and the Autumn Memory Doll diperpanjang 1 minggu. Dan mereka juga menambahkan nama para korban di kredit di akhir film. Segitu aja penjelasan mengenai kebakaran yang terjadi di studio KyoAni. Ngomong-ngomong, anime dari KyoAni yang melekat di hati kalian apa? Coba komen di bawah. Watashi, Kirimari
Jepangannya kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound. Bye-bye.